Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan dunia penangkaran burung. Tema kali ini teman-teman menambah vektor burung murai batu kita ya, atau mengembalikan vektor burung murai batu kita yang mana sebelumnya bisa on fire, ngotot-ngotot sampai sujud-sujud. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, ditunggu. Temanya kali ini adalah mengembalikan burung ngotot kembali ya, atau vector yang sempat hilang atau meredup atau berkurang. Akhir-akhir ini ketika lomba burungnya kurang ngotot teman-teman ya, burungnya kurang kurang ngotot, kurang vector. Ini masalahnya di apa? Kita ulas tuntas ya, satu-satu ya teman-teman, dari satu masalah kita pecahin dengan satu solusi terlebih dahulu, akan tetapi perlu diingat dan garis bawahi, untuk burung murai batu memiliki karakter masing-masing. Jadi tidak ada perawatan yang pakem atau perawatan yang harus ini, itu enggak ada teman-teman. Jadi semuanya dinamis, tidak ada yang tidak mungkin di dunia murai batu. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk menaikkan atau mengembalikan tingkat vektor burung murai batu kita teman-teman, yang mana sempat hilang atau turun, coba kita telaah dulu akhir-akhir ini apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita merubah settingan? Apakah kita merubah pola rawatan? Atau kita bisa koreksi di egois ya, ego kita dan ambisi. Coba teman-teman cari, karena untuk kunci burung murai batu ya, sebelumnya saya mohon maaf, setarnya pasti terahan semua nih. Kita anggap saja semuanya setar di terahan, ya. Karena kalau kita membahas burung yang bukan terahan, bukan gen prestasi, itu panjang teman-teman, ceritanya makin panjang. Nah, kita ngambil langsung ke terahan saja, nanti ada babnya khusus untuk burung yang non prestasi. Nah, gini ya teman-teman, coba teman-teman cari akhir-akhir ini teman-teman merubah apa setelah on fire tadi. Contoh, minggu kemarin-kemarinnya lagi, sekarang minggu ketiga, kemarin minggu kedua, dan kemarinnya lagi minggu pertama. Minggu pertama taruhlah burung murai batu teman-teman itu, mainnya mantep banget ya. Wis pokoknya ngotot, tenaga full, terus pokoknya fighternya tinggi banget, mantep lah di lapangan, udah oke lah, udah teman-teman udah cocok, udah klik, udah mantep, ini burungku gitu loh. Nah, namun tiba-tiba di minggu kemarin, minggu kedua, loh kok tenaganya berkurang atau kok performnya nggak kayak kemarinnya lagi. Terus di perform ketiga minggu ini, berarti ya, minggu ini kita ibaratkan minggu ketiga ini, loh kok makin nggak karuan, beda jauh sama yang pertama atau yang kedua sudah menurun dan yang ketiga udah menurun lagi. Nah, ini masalahnya di mana, kita bedah satu-satu. Coba teman-teman akhir-akhir ini ada perubahan apa? Pertama, satu itu ya, saya tidak merubah kok, rawatan tetap sama. Oke, kita anggap saja teman-teman memang benar-benar konsisten dalam pemberian EF ya, nggak ada menaikkan EF, nggak ada mengurangi EF ya. Coba teman-teman perawatan ditanya lagi, apakah waktunya sama dengan waktu yang diberikan di minggu pertama tadi yang on fire benar-benar mentok? Coba diingat-ingat lagi. Sama, jam sekian, bangunnya sekian. Oke, jam sekian, bangunnya sekian, ngasihnya sekian. Kita anggap teman-teman memang konsekuen, disiplin ya. Coba teman-teman telaah lagi, nutrisi yang dimakan oleh jangkrik. Nah, kalau teman-teman bisa memastikan tetap jangkrik tetap saya kasih, parutan ini, daun ini, buah ini, sama nggak ada perubahan. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau dari nutrisi oke, dari perawatan oke, dari EF nggak ada masalah nih, ya kan? Harusnya burungnya oke, ya kan? Oke, kalau kayak gitu kita masuk ke ego dan ambisi. Pemasteran teman-teman, ya. Ada nggak teman-teman menaikkan level masteran atau merubah masteran dari
Contohnya, minggu pertama nih teman-teman persiapan minggu sebelumnya, teman-teman memasteri dengan gereja tarung full. Lantas di minggu kedua teman-teman merubahnya menjadi masteran lain. Lantas ketika menjadi masteran lain. Apakah itu, teman-teman ada perubahan? Ya. Karena kalau ada perubahan itu juga bisa menjadi salah satu sebab teman-teman ya, perlu diingat itu bisa menjadi salah satu sebab. Kalau itu ada perubahan silakan teman-teman kembalikan ke awal. Ya itu satu di masteran. Pokoknya di semua sisi mungkin terjadi, tidak ada yang tidak mungkin ya, mungkin terjadi karena untuk merawat murai batu itu dinamis sekali teman-teman, dinamis sekali dan beda burung memang beda karakter ya, perlu digarisbawahin, beda burung beda karakter ya. Jadi tidak bisa peraturan ini cocok untuk semua murid itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa ya seperti itu tidak bisa. Tuh, terus lanjut lagi, taruhlah nggak ada, perubahan memasteran tidak ada, pengembunan tidak ada perubahan, sampai penjemuran juga tidak ada, pola mandi tetap sama, sekarang masuk ke faktor ambisi teman-teman ya. Teman-teman harus paham juga karena faktor ambisi juga, menurut saya pribadi teman-teman, itu bagian dari settingan ya, bagian masuk dari rumus settingan murai batu agar moncer. Kalau kita terlalu berambisi, contoh gini, burung murai batu kita tenaganya hanya 10, taruhlah gitu ya kan. Nah 10 itu bisa kita gunakan on fire itu ketika 3 minggu, maksud saya 3 minggu sekali itu baru mentok. Kalau hanya 2 minggu sekali, berarti itu kita hanya memakai setengahnya, 5 tenaga dari burung murai batu. Kalau 3 minggu 3 kali, berarti tenaga tadi habis. Jadi burung benar-benar tidak bekerja. Taruhlah seperti itu ya teman-teman. Jadi dari ambisi coba teman-teman cari. Teman-teman sebelum, lomba juga harus paham betul, mengenal karakter dari burung murai batu teman-teman itu sendiri, ya. Tahu kira-kira tenaganya seperti apa, mampunya berapa ya, kita juga harus tahu. Kalau kita tahu minggu 1 dia top perform, minggu kedua ada penurunan, ya kita jangan geber di minggu ketiga ya. Minggu ketiga justru kita istirahatkan, kita naikkan lagi di minggu keempat atau kelima agar burung murai batu tadi tenaganya juga terisi kembali. Ya, ini tidak berlaku untuk semua burung murai batu ya. Ya, burung murai batu itu dinamis, beda burung beda karakter, saya harus kayak gini teman-teman, karena masih banyak yang salah paham. Ya, pasti banyak sekali yang salah paham, jadi setiap kata harus dijelasin gitu, ya. Nah itu, jadi teman-teman, ya harus mengerti tenaga burung murai batu teman-teman itu sampai sejauh mana. Kalau memang tenaganya ada, karena juga ada burung teman-teman yang setiap minggu, itu memang minta digantang, kalau nggak digantang, nggak dilombain, malah dia nggak kerja nanti di minggu berikutnya, itu ada yang burung seperti itu. Tapi untuk mayoritas burung, itu butuh istirahat teman-teman. Kalau saya mencoba juga dan akhirnya juga sama ya, jebol juga padahal burung kuat, burung oke ya. Dari pastol saja sudah juara, akhirnya gebyar di minggu keberapa gitu, akhirnya sayapnya lepas satu, turun bulu. Waduh, itu harus istirahat lama teman-teman. Kita harus mengkondisikannya lama, sampai benar-benar saya yakin burung itu siap, baru saya mau berangkat lagi. Kalau saya belum yakin, mendingan burung di rumah aja. Ya, mendingan burung di rumah dulu, karena kalau kita gantang terus sampai kalah teman-teman, oh itu, apa ya, mental kita itu kena teman-teman. Kenanya seperti apa, kalau kita biasanya gantang prestasi, mental kita dan keyakinan dengan si burung itu akan berkurang nanti. Jadi itu bahaya. Kalau untuk menjaga, kestabilan, terus menjaga burung tetap, oke ya kan, tetap stabil, itu ya salah satunya ambisi kita juga harus kita jaga. Koneksi kita, chemistry kita dengan si burung juga, jangan sampai menurun apalagi lepas. Nanti biasanya kita kalau sudah kalah sekali, 2 kali, terus kita kurang percaya lagi sama si burung itu berbahaya. Beda dengan kita yakin sama si burung, udah pokoknya pasrahin aja sama si burung, toh dia udah istirahat lama, harusnya baterainya full, tenaganya oke ya, tinggal nunggu hokinya aja, gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget yang, apa ya, menentukan untuk kita berprestasi teman-teman. Mulai dari ambisi, ego, terus perawatan harian, nutrisi murai batu, nutrisi jangkrik, ya, sampai ke mental yang berurusan dengan terah atau gen genetik terahan prestasi itu penting banget. Makanya di apa?
di sampul YouTube saya sudah jelas itu teman-teman, mental, emosi, dan, birahi. Jadi itu kunci untuk kita selalu berprestasi teman-teman dalam melombakan burung murai batu. Cukup sampai di sini, salam lestari, salam prestasi.